Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, materi kita hari ini adalah mengenai biaya standar. Sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi dari biaya standar, yaitu biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk tertentu yang ditentukan di muka. Biaya produksi standar yang dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi adik-adik, setiap akhir tahun kan biasanya perusahaan akan membuat anggaran untuk tahun depannya. Misalnya di tahun 2019 ini perusahaan akan membuat anggaran di tahun 2020 bahwa perusahaan akan memproduksi 2000 unit produk. Nah, dari 2000 unit produk itu, perusahaan akan menentukan biaya produksi standar yang terdiri dari biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Nah, manfaat dari penentuan tersebut adalah yang pertama akan menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Jadi sistem biaya standar akan selalu disertai dengan standarisasi operasi sehingga biaya produk dapat ditentukan dengan lebih cepat. Jadi laporan biayanya pun dapat disajikan secara sistematis, di mana laporan biaya meliputi biaya standar, biaya sesungguhnya, dan penyimpangan biaya. Kemudian yang kedua, memudahkan pembuatan anggaran. Jadi biaya standar merupakan anggaran biaya per unit, sehingga anggaran biaya total dapat dibuat dengan mengalihkan biaya standar dengan volume kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, dapat mengendalikan biaya. Jadi karena sebelumnya kita sudah menentukan berapa biaya standar, jadi kita bisa berpatokan dengan itu sehingga biayanya tidak melebihi dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian yang keempat adalah menentukan harga jual. Jadi dengan menggunakan biaya standar, perhitungan biaya produk menjadi lebih cepat dan andal. Sehingga harga jual yang ditentukan berdasarkan biaya produk dapat lebih cepat diputuskan tanpa menunggu produk selesai diproduksi. Kemudian ini contoh soalnya, PT ABC menganggarkan jumlah produksi tahun yang akan datang sebanyak 1.500 unit dengan harga jual Rp40.000 per unit. Bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi tersebut adalah 3.000 kilo dengan total harga beli adalah Rp3 juta. 3 orang karyawan bekerja dalam proses produksi, karyawan A, B, dan C. Upah setiap karyawan tersebut adalah Rp4.500 per jam. Kemudian total BOP yang dianggarkan untuk memproduksi 1.500 unit produk adalah Rp13.500.000 yang terdiri atas total BOP variabel Rp6 juta dan BOP tetap Rp7.500.000. Kemudian tarif BOP ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau JKL. Semua kegiatan produksi dilakukan hanya dalam satu departemen produksi saja. Kemudian jam kerja langsung per minggu adalah 40 jam dan jumlah minggu perusahaan aktif dalam 1 tahun adalah 50 minggu. Nah, ini dia soalnya. Kemudian berdasarkan data tersebut tentukanlah biaya bahan baku standar, kuantitas penggunaan bahan baku standar, tarif tenaga kerja langsung standar, penggunaan tenaga kerja langsung standar, BOP standar, dan biaya produksi standar per unit. Nah, penyelesaian soalnya, yang pertama biaya bahan baku standar.
Jadi seperti yang kita ketahui tadi, total harga beli dari biaya bahan baku adalah 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah ini dibagi dengan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi tersebut. Jadi total harga belinya kan 3 juta dibagi dengan total biaya bahan baku yang dibeli yakni 3.000. Jadi hasilnya adalah Rp1.000 per kilo. Jadi biaya bahan baku standarnya adalah Rp1.000 per kilo. Nah, kemudian kuantitas penggunaan bahan baku standar. Nah, kuantitas penggunaan bahan baku standar ini jadi bisa didapat dengan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi yakni 3.000 kilo dibagi dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Jadi tadi disoalkan jumlah unit yang diproduksi itu 1.500 unit. Jadi 3.000 kilo dibagi 1.500 unit, hasilnya 2 kilo per unit. Nah, kemudian ini karyawan A, B, dan C yang dipekerjakan untuk mengerjakan produk. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung per minggu itu 40 jam berdasarkan soal tadi ya. Yang ini 40 jam. Kemudian jumlah minggu perusahaan aktif dalam 1 tahun adalah 50 minggu. Kita masukkan di tabel. Nah, kemudian total jam kerja langsung per tahun kita dapat dengan cara mengalihkan jumlah jam kerja langsung per minggu dikali jumlah minggu per tahun. 40 jam dikali 50 minggu, hasilnya 2.000 jam. Sama semua untuk karyawan A, B, dan C. Jadi totalnya, untuk total jam kerja per tahun untuk ketiga karyawan adalah 6.000 jam. Nah, kemudian upah per jam kerja langsung adalah Rp4.500 untuk setiap karyawan. Seperti yang ada di soal tadi. Yang ini ya, upah setiap karyawan adalah 4.500 per jam. Oke. Nah, kemudian total biaya tenaga kerja langsung kita dapat dengan cara mengalihkan 2.000 jam ya dikali 4.500. Total jam kerja langsung per tahun dikali upah per jam kerja langsung ya. 2.000 kali 4.500 hasilnya 9 juta. Karyawan B dan C juga seperti itu. Jadi totalnya 27 juta ya, 9 juta tambah 9 juta tambah 9 juta hasilnya 27 juta. Nah, kemudian kita akan menentukan tarif tenaga kerja langsung standar. Jadi total biaya tenaga kerja langsung yakni 20 juta dibagi dengan total jam kerja langsung per tahun yakni 6.000 jam. 6.000 jam kerja langsung. Sama dengan 4.500 per jam kerja langsung ya. Kemudian penggunaan tenaga kerja langsung standar. Jadi 2.000 jam ini asalnya dari sini. Total jam kerja langsung per tahun dibagi 1.500 unit. 1.500 unit ini adalah jumlah produk yang akan diproduksi ya. 1.500 unit jumlah produk yang akan diproduksi selama 1 tahun. Jadi sudah ditentukan memang dalam 1 tahun itu ada 1.500 unit yang akan diproduksi. Nah, 2.000 jam dibagi 1.500 unit sama dengan 1,33 jam kerja langsung. Nah, karena ada 3 karyawan yang bekerja, jadi dikali 3. Ya, dikali 3 sama dengan 4 jam kerja langsung per unit.
Jadi penggunaan tenaga kerja langsung standarnya adalah 4 jam kerja langsung per unit produk. Kemudian kita tentukan BOP standarnya. Ya, jadi tarif BOP variabel. Nah, seperti yang di soal tadi, BOP variabel itu yang ini, 6 juta rupiah. Ya, totalnya BOP variabel 6 juta rupiah. Jadi 6 juta dibagi 6.000 jam kerja langsung. 6.000 jam kerja langsung ini dari sini. Ya, dari total ketiga karyawan ini 6.000 jam. Nah, sama dengan 1.000 rupiah per jam kerja langsung. Jadi ini tarif BOP variabelnya. Kemudian tarif BOP tetap. Nah, ini BOP tetapnya kita lihat di soalnya 7.500.000 rupiah ya, BOP tetap. Nah, 7.500.000 dibagi 6.000 jam kerja langsung sama dengan 1.250 rupiah per jam kerja langsung. Kemudian tarif BOP totalnya kan 13.500.000 ya. BOP variabel sama BOP tetap totalnya 13.500.000 dibagi 6.000 jam kerja langsung, hasilnya 2.250 rupiah per jam kerja langsung. Jadi tarif BOP totalnya itu adalah yang ini 2.250 per jam kerja langsung. Nah, kita kan sudah tahu berapa biaya bahan baku tadi, kemudian biaya tenaga kerja langsung sama BOP standarnya. Nah, sekarang kita menentukan biaya produksi standar per unit. Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu setiap unitnya biaya bahan baku, tenaga kerja sama BOP. Yang pertama biaya bahan baku standar per unit. Jadi tadi kita sudah dapat 1.000 biaya bahan baku standarnya ya. Biaya bahan baku standarnya 1.000. Kemudian untuk mendapat berapa biaya bahan baku standar per unit, 1.000 kita kalikan 2 kilo. 2 kilo itu asalnya dari sini. Kuantitas penggunaan bahan baku standar. Nah, 1.000 kali 2 kilo sama dengan 2.000 rupiah. Jadi biaya bahan baku standar per unit produk adalah 2.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 4.500 dikali 4 jam kerja langsung. Nah, jadi 4.500 ini dari sini ya, 4.500 per jam kerja langsung dikali dengan penggunaan tenaga kerja langsung standar, yaitu 4 jam kerja langsung per unit. Jadi hasilnya adalah 18.000 rupiah, sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk setiap unit produk adalah 18.000 rupiah. Kemudian BOP standar atau biaya overhead standar 2.250, asalnya dari sini ya, tarif BOP total. Kemudian dikali 4 jam kerja langsung. 4 jam kerja langsung itu asalnya dari sini, yaitu penggunaan tenaga kerja langsung standar. Nah, hasilnya 9.000 rupiah. Jadi BOP standar per unit produk itu 9.000 rupiah. Nah, kemudian untuk mengetahui biaya produksi standar per unit produk, nah kita tambahkan 2.000 dari sini ditambah 18.000 ditambah 9.000, hasilnya 29.000. Jadi untuk tahun depan itu biaya produksi standar per unit produk itu adalah 29.000 rupiah. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Jadi silahkan mahasiswa kerjakan soal ini. Ini soalnya ya. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.